Seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya sendiri karena kesal dengan sang istri. Sang ibu tidak tinggal diam dan melaporkan kasus penganiayaan ke polisi. Bocah usia 4 tahun hanya bisa menangis histeris ketika dimarahi ayah kandungnya sendiri. Dengan emosi, sang ayah terus memaki istrinya dengan bahasa kotor kepada sang anak. Tak hanya dimarahi, bocah berinisial JB juga mengalami penganiayaan hingga hidungnya berdarah. Ironisnya, sang ayah sempat merekam aksi tak terpuji ini sendiri hingga viral di media sosial. Diketahui peristiwa penganiayaan ini terjadi pada 30 Oktober lalu. Melihat kejadian ini, sang ibu tak tinggal diam. Ia melaporkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya ke Mapolres Tanah dan cepat menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilatar belakangi masalah keluarga yang tak kunjung selesai. Dan pemirsa, untuk mengetahui motif ayah yang tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 4 tahun, sudah bergabung dengan kami Wakapolres Tanah Karo Kompol Aron Siahaan. Selamat malam Pak Wakapolres. Selamat malam Ibu. Bapak, untuk yang pertama mungkin karena kita tadi melihat dari kasus ini dari sang ayah yang sangat tega, kemudian juga dia menganiaya dan juga bahkan dari sang anak ini sampai mengeluarkan berdarah begitu di hidungnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa juga dari sang ayah ini bisa memvideokannya. Sebenarnya apakah ini juga ada motif lain dari sang ayah? Sebenarnya apa motif dari pelaku merekam aksi penganiayaan hingga tersebar juga di media sosial? Baik, sebelumnya kami ceritakan dulu, kami sampaikan dulu kronologisnya bahwa penganiayaan itu terjadi pada tanggal 30 Oktober, ya, di mana saat itu suaminya atau ayah dari si anak sedang dalam keadaan letih dari habis berjualan, namun keinginan anak tidak mengetahui kalau anak ayahnya letih, ya, si anak mengajak ayahnya bermain namun tidak direspon si ayah. Kemudian berulang kali diajak si anak si bocah bermain, ya, sampai dengan membuat ayahnya marah dan kesal, kemudian menampar pipi sebelah kirinya sampai membuat berdarah hidungnya. Kemudian setelah berdarah hidungnya, si ayah memvideokan sambil mengucapkan bahasa-bahasa kotor yang ditujukan kepada istrinya, di mana karena kesal terhadap istrinya yang sudah beberapa bulan tidak pulang, dengan tujuan agar dengan mengirimkan video itu si ibu pulang. Namun karena sudah disampaikan video itu kepada ibunya, ibunya memviralkan sehingga sampai ke medsos. Dan berdasarkan viralnya itu, tim cyber humas kita mendapatkan berita itu, kemudian dari Kasareskrim Polres Tanah Karo bersama Kanit PPA langsung mengadakan pengejaran dan penyelidikan terhadap perlakuan tersebut terhadap anak. Demikian mungkin, Mbak. Baik, di balik konflik keluarga yang terjadi tentu perilaku ini sangat disayangkan Bapak. Kemudian kita menanyakan terkait dengan kondisi dari korban anak saat ini, mungkin Bapak dapat memperbarui informasinya saat ini keadaan korban seperti apa? Saat ini keadaan korban sudah membaik karena kami juga dari tim PPA tetap melakukan upaya-upaya pendekatan dan secara psikis kami melaksanakan trauma healing, di mana kami memperbaiki psikis anak tersebut dengan cara bermain dan mengunjungi anak tersebut. Baik Pak, kalau yang kita lihat bahwa kejadian ini terjadi sekitar pada tanggal 30 Oktober begitu, artinya ini sudah 1 pekan. Apakah selama 1 pekan tersebut hingga saat penangkapan sang ayah dengan sang anak ini masih tinggal dalam satu rumah?
Sebelumnya kami sampaikan bahwa antara ayah dan ibunya sudah berpisah, namun si anak sekali-sekali ya, kalau ayahnya merindukan, ibunya merindukan, saling bergantian, saling bergantian. Dan saat sekarang ini si anak setelah bapaknya, ayahnya masuk, kami lakukan penindakan dan amankan di rumah tahanan Polres Tanah. Sekarang anaknya bersama ibunya. Demikian mungkin yang kami sampaikan, Pak. Baik, setelah ditangkap tentunya dari pelaku ini terjerat pasal apa Pak dan terancam untuk berapa tahun penjara? Untuk tersangka, ayah daripada korban, kami kenakan pasal 44 ayat 1 dari Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pasal 80 ayat 1 dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya hukuman kurungan penjara selama 5 tahun, Pak. Baik Pak Aron, tentunya anak-anak semestinya ini adalah yang kita jaga begitu ya. Namun tentunya kita harapkan nantinya hukuman tersebut dapat menjadi jera dan juga menjadi kesadaran bagi pelaku dan tidak terjadi untuk anak-anak yang lain. Terima kasih banyak waktunya Wakapolres Tanah Karo, Kompol Aron Syahan. Selamat malam, selamat beristirahat.